tiga kategori nama Allah. Ada Allah sebagai lafzul jalalah, ada Rabbun, dan ada Ilahun. Ini penting untuk kita bedakan karena kita seringkali berhadapan dengan masalah atau suatu kebutuhan yang berbeda-beda. Perlu kita berdoa sesuai dengan nama-nama Allah. Kalau kita dalam keadaan darurat, genting, penting, biasanya kita panggil, Ya Allah. Kalau kita dalam keadaan sedang berada pada puncak kebahagiaan, kenikmatan, ya, kita panggil Allah. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau kita dalam keadaan bersedih, kita mengiba-iba kepada Allah yang maha kuasa, maha dikjaya, kita pakai ilahun. Itu ada rahasianya pada penyebutan pemanggilan nama Allah. Kalau kita dalam keadaan mau curhat terhadap Allah, maka kita panggil Allah dirinya sebagai maha maskulin, dirinya sebagai maha kuasa, dirinya sebagai maha segalanya lah. Maha pemaksa, al-Jabbar, iya. Al-Muttaqi, maha pendendam. Al-Aziz, yang maha tinggi, yang maha agung. Ya. Pokoknya maha segalanya. Kita juga panggil namanya dia yang satu-satunya bisa menolong kita. Ya Ghaffar, maha pengampun. Ya Afu, maha pemaaf. Ya Tawwab, maha penerima taubat. Ya. Maka itu kan syairnya Abu Nawas, pelawak istana di Baghdad itu kan. Bertahun-tahun, puluhan tahun, penjaga istana. Ganti-ganti raja, kudeta rajanya, tapi tidak pernah dicopot. Ialah Abu Nuwas, yang di Indonesia populer dengan Abu Nawas. Abu Nuwas ini adalah seorang pelawak istana. Sangat disukai. Dia artis lah pada waktu itu. Ya, jadi dia seringkali menghibur raja. Ganti raja tetap dipakai, ganti presiden dipakai lagi, ganti presiden baru dipakai lagi, tidak pernah nggak dipakai. Akhirnya satu saat sadar dia, aku bergeliman kemewahan di istana, aku bergeliman jangan-jangan dosa, karena pada masanya itu gundit-gundit itu masih halal Bapak Ibu. Ada perempuan diasramakan, kalau ada tamu itu budak tuh, budak kan waktu itu dulu halal walaupun tanpa dinikahi. Nah, tetapi hati kecilnya Abu Nawas kok rasanya nggak enak gitu ya. Istri lebih baik, ini gundit walaupun muda tapi eh, ada sesuatu pemaksaan di luar kehendak normal hati nurani. Minggat dia keluar dari istana. Iya, setelah dia minggat, ya udah, dia lahirlah sebuah syair yang sangat terkenal, ya, Ratapan Abu Nawas. Itu dia panggil Tuhan dengan nama Ilahun. Terkenal lah kan, ya, yang tiraf curhat Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, itu ilah di situ dipakai. Ilahi.
Wahai Tuhan, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak pantas menghuni surgamu. Aku tidak pantas menyentuh surga firdausmu. Iya. Kenapa? Karena dia merasa telah bergelimang dosa. Tapi sambungan syair itu, wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi hambamu tidak sanggup hidup dalam neraka. Jadi Abu Nawas ini pun juga mempeta komplit Allah. Dia tobat kan. Ya Allah, mengingat dosa-dosa masa lampau. Aku tidak pantas masuk ke dalam surga. Begitu tebalnya dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lampau hidup kami. Tetapi hambamu juga tidak sanggup hidup di neraka. Wala aqwa ala naril jahim. Aku tidak sanggup hidup di dalam nerakamu, neraka jahanam. Jadi aku tidak pantas masuk surga Firdaus, tapi aku juga tidak tahan hidup di dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Terimalah taubat kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena hanya engkaulah, hanya engkau saja sematalah yang maha pengampun terhadap dosa-dosa yang besar. Itulah dia panggil dengan menggunakan ilahi. Ilahun itu artinya nama Allah yang tak terelakkan. Nama Allah yang pencipta takdir setiap insan. Serahkan semuanya kepada Allah. Dia dalam keadaan sedih, menjerit. Gimana nih Allah? Kalau kamu tidak memaafkan kami. Terakhir kan baitnya itu. Fa- fa'in taghfir fa'anta lidzaka ahlun. Nah, jika engkau mengampuni kami, memang engkau Tuhan yang maha pengampun. Sebesar apapun dosa hambamu, pengampunanmu jauh lebih besar. Fa'in taufir. Ya, jadi kalau engkau tidak memaafkan kami, eh, maka kemana kami akan berlindung? Jika engkau memaafkan kami, aku tidak punya Tuhan selain hanya engkau, ya Allah. Ya. Jadi itu mengungkapkan suara batin memanggil Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalam posisi seperti ini yang kita panggil ilahun. Nah, kalau kita dalam keadaan situasi emosional yang senang, bahagia, damai, yang kita panggil adalah Rabbun. Ya, ya Rabbi, ya Rabbi Dil Mustafa, balik maqasidana. Wahai Tuhan, ya, eh, pencipta Nabi Muhammad, kekasihmu, ya, sampaikanlah salam kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Dia senang sekali dengan Nabi. Itu kan ya Rob. Nah kalau ya Allah, ini genting nih. Ya, ya Allah, oh, ada kecelakaan. Ya Allah. Ya, itu nggak sempat manggil ya Rob. Situasi kebatinannya bukan Rabbon di situ. Kalau Allah itu nggak ada waktu untuk merasakan aku merasakan seperti apa. Darurat. Ada anak kecil jatuh. Ya Allah. Nah, ya Allah. Jadi spontanitas itu yang kita panggil adalah Allah. Karena itu adalah super power, super segalanya adalah nama Allah.
Maka itu ada wirid yang bagus diamalkan Bapak Ibu. Setiap hari Jumat, baca ya Allah 1000 kali. Ya, insya Allah paralel dengan surah Al-Kahfi, minimum sampai ke 19, itu nanti akan mencegah kita dari fitnah, dari bahaya, dari musibah. Kalaupun ada musibah, musibah yang paling enteng yang menderah kita. Jadi ada pengelompokan nama-nama Allah. Jadi Allah itu disebut sebagai lafzul jalalah. Paling darurat kita panggil nama Allah. Ada musibah, ada kecelakaan, ya Allah. Spontanitas kita itu panggil Allah, bukan ya ilah. Tapi kalau ada waktu, kita di bawah pohon, seperti pohon Buddhis, Siddhartha Gautama mendapatkan wangsit karena dia bersemedi di bawah pohon beringin. Ya, 24 jam cukup panjang waktunya. Berkontemplasi di bawah pohon. Nah, lahirlah syair-syair Buddhis di bawah pohon Buddhis. Karena Siddhartha Gautama ini adalah eh, anak seorang raja di India bagian utara. Dan umur 16 tahun dikawinkan oleh bapaknya. Ya. Setelah dikawinkan oleh bapaknya, dia tambah tidak senang, tambah gelisah lah. Ya. Dia anak tunggal, penguasa Raja India pada waktu itu sangat makmur, gelisah. Ada sesuatu yang ingin saya rasakan tapi tidak ada di istana. Ada sesuatu yang saya ingin rasakan tapi tidak ada di istana ini. Dalam kegelisahan itu, bapaknya mulai curiga ini ada apa? Kenapa, nak? Oh, ini puber nih. Barangkali mau dikawinkan ini. Akhirnya dikawinkanlah dia dengan seorang perempuan cantik, anak raja juga di India bagian selatan. Bayangkan dua kerajaan besar menjadi satu karena diterima lamarannya. Ya, jadi Siddhartha kawin umur 16 tahun dan setelah kawin, oh malah tambah gelisah. Bukan, bukan ini yang aku cari. Lalu dia minggat, meninggalkan istana, dua istana menjadi satu kesatuan. Oh, masuk dia dalam hutan belantara, ketemu dengan resi-resi. Yang mulia, ini bukan pekerjaan kamu nak di sini, kamu kan raja. Tidak mungkin kamu bisa hidup di sini lama-lama. Jadi dia tidak gubris, dia tetap bersemedi di bawah pohon Buddhis pada waktu itu. Dinasehati oleh para rezi, para guru. Guru dalam bahasa Hindu itu orang suci ya, menerima wangsit dari Allah, dari Tuhan. Kata para guru, kamu nggak mungkin nak. Pulang aja, istana mau diurus. Biarlah tugas kami di sini mendoakan umat. Jangan kamu. Tidak, aku juga mau merasakan seperti yang Anda rasakan. Siddhartha merasakan enak sekali. Ini yang aku cari selama ini. Hujan kehujanan, petir menyambar kanan kiri, dia tidak bergubris. Makan dengan apa adanya di tengah hutan. Binatang buas juga menjadi ancaman. Dia survive di dalam tengah hutan itu. Pengantin baru padahal. Umur 32 tahun, istrinya pun juga merasakan hal yang sama. Bersemedi juga. Nah, jadi ini satu contoh. Kalau orang itu menjadi besar, tidak gampang menjadi besar. Harus berani berpikir lain, harus melewati situasi yang sangat eh, kontradiktif, harus melewati sesuatu yang sangat kontroversial. Minggat meninggalkan istana kemewahan, hidup di bawah pohon dengan penuh penderitaan, makanannya apa, pakaiannya apa, dan seterusnya. Dia tinggalkan istananya.
Dari situlah dia dapat wangsit. Nah, sekarang menjadi agama Buddha. Pendirinya adalah Siddhartha Gautama. Nah, kalau kita baca kitab-kitab suci eh, Buddha itu sangat dalam syair-syairnya Siddhartha itu. Dia memanggil Tuhan femininnya di situ. Dia nurturing. Nah, kita pun juga ya seperti Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti situasi emosionalnya berbeda. Nabi juga ke Gua Hira itu bukan karena eh, mewah ya, tapi dibandingkan dengan masa lampau hidupnya, masih kecil diasuh oleh ibu susu Siti Halimah, Halimatus Sa'diyah bersama anak-anak susu yang lain. Satu ibu dengan beberapa bayi disusui di situ. Tentu nggak enak lah, karena dia tidak tunggal apalagi bukan ibu kandungnya kan. Tahun kelima baru kembali ke ibunya Siti Aminah. Nggak tahu apakah tidak mampu ditebus oleh ibunya atau bagaimana. Begitu bergabung dengan ibu kandungnya Siti Aminah, Siti Aminah tahun itu juga wafat, umur 5 tahun. Masih TK betul itu, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib, yang juga cucunya banyak. Tentu tidak boleh membedakan cucu-cucu yang lain. Hanya dia mengembala kambing. Mati juga, meninggal juga Abdul Muttalib. Untung ada pamannya, Abu Talib, dia yang merawatnya, membinanya sampai remaja. Tapi banyak anaknya juga yang lain. Tentu juga ya hidup separuh perhatian lah. Karena orang bapaknya, pamannya juga memperhatikan anak-anaknya yang lain. Nah, setelah dia kawin dengan Siti Khadijah yang si kaya raya di Madinah, di Mekah pada waktu itu, merasakan sedikit kenikmatan. Karena dia tidak pernah merasakan hal itu. Di pelukan Khadijah, Nabi sering cuti ya, naik turun naik ke Gua Hira, ya di sela-sela pengurus bisnisnya istrinya. Tapi 6 tahun tuh lamanya Nabi Muhammad SAW hidup di Gua Hira, turun naik. Tapi yang menyiapkan perbekalan adalah istrinya Khadijah. Khadijah nggak pernah mempertanyakan ngapain sih naik ke puncak gunung gitu malam-malam. Ngapain di situ kedinginan, banyak nyamuk misalnya. Dia pokoknya dia beri kemerdekaan terhadap suaminya. Nah, terakhir ya, tahun ke-6 tiba-tiba didatangi Jibril, didekat. Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Lari turun ke bawah. Zamiluni, zamiluni. Wahai istriku, selimuti aku. Gemetar. Kenapa? Ada apa, Mas? Uh, saya kedatangan seorang manusia aneh. Pakai jubah putih harum. Putih, putih sebersih-bersihnya. Nggak ada cacatnya sedikit. Bahan bajunya itu. Saya diminta baca. Nah, pendeta Bahira nanti yang menerjemahkan peristiwa ini. Oh iya, saya baca dalam kitab suci kami. Itu akan lahir seorang nabi terakhir. Iya, dia nasihati kepada ponakannya Khadijah. Rawat, ini bukan orang biasa suamimu ini. Inilah tanda-tanda yang saya baca dalam kitab saya. Kitab suci kami itu akan ada manusia yang lahir. Nah, apalagi dia lihat dadanya. Ada di situ kan tatonya Nabi. Khatamun Nubuwwah wal Mursalin. Penutup Nabi dan Rasul. Nah, Khadijah tambah respek. Oh, ini pantas banyak keajaiban-keajaiban yang muncul pada Nabi. Ada mukjizatnya. Sebelum Nabi sudah punya mukjizat. Ya, jadi oh, kalau dia pergi ke Syam, Syria sekarang berdagang bawa dagangan. Ya. Maesara merasakan oh, ada payung raksasa, ada awan hitam yang menyelimuti mereka sehingga tidak pernah kena terik matahari di padang pasir. Panasnya padang pasir itu bisa 60 derajat Celcius loh Bapak. Tapi ini nggak ada. Dinginnya 30-32 derajat Celcius.
Kenapa? Karena ada umbrella besar, awan besar di atas melindungi dia dari cahaya matahari. Menyemprotkan rasa dingin, jadi awan itu kayak AC. Jadi cepat sekali perjalanannya. Orang lain kan siang bolong itu sembunyi di gua karena kepanasan. Jadi perjalanannya panjang. Nabi tidak pernah istirahat. Nah, malam terlindungi dari matahari dingin, siang dilindungi oleh cahaya, dilindungi oleh awan hitam, dingin juga. Akhirnya untung sirkulasi perdagangan yang dibawanya itu cepat sekali untung. Nah, Khadijah sadar, oh ini betul luar biasa Nabi Muhammad. Nah, jadi dalam posisi seperti itu pun Nabi juga memanggil ilahun. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifat. Ya, itu yang dipakai oleh tarekat Qadiriyah Naqsyabandi sebelum takbir. Ilahi, wahai Tuhanku. Anta maksudi hanya engkau yang menjadi tujuanku. Waridaka matlubi dan redamu yang menjadi harapanku. A'atini mahabbatak. Ya, berikanlah cinta sucimu kepada aku. Wa ma'rifat dan ma'rifahmu kepada aku. Enak tuh. Jadi kita manggil nama Allah dengan ilahun. eh, Pasrah kita. Terserah engkau ya Allah. Seperti kata Abu Nawas. Kalau kamu memasukkan kami ke neraka. Monggo engkau Tuhan, aku hamba. Tapi hambamu tidak tahan tuh masuk nerakamu. Mau tidak mau Tuhan dipaksa untuk memaafkan dirinya kan. Fa'ilam taghfir. Ya, jika engkau tidak memaafkan kami. Ya, aku tidak punya Tuhan selain engkau. Ya, itulah lafaz ilah. Jadi ilahun itu mungkin bahasa Inggrisnya the Lord, ya. The Lord itu Lord, raja, raja, raja di raja lah. Jadi masculine God. Nanti kalau kita Rabbun itu feminine God. Allah Maha Pengasih, penyayang. Jadi rububiyahnya. Jadi eh, rububiyah itu artinya apa ya? Nurturing. Pengasuh kelembutannya Tuhan. Jadi ini ada nama Allah sebagai zat, lafaz agung, lafzul jalalah. Ya, jadi kalau dikombinasikan Rabbun dan Ilahun, itulah Allah. Jadi Allah itu ada dua kapasitasnya. Ada sebagai Rabbun, dirinya sebagai feminine God, dan ada Ilahun, dirinya sebagai masculine God. Jadi Allah itu terbagi dua dimensinya. Ada dimensi dirinya sebagai rububiyah, dan ada dimensinya sebagai uluhiyah. Dimensi uluhiyahnya Tuhan itulah yang maha maha tak terbantahkan. Itu yang transenden. Ya. Tapi kalau dimensi rububiyahnya, itulah yang imanen. Tuhan itu dekat, anak akrabu ilaihi min hablil warid. Dan Tuhan itu maha pengasih, itulah Rabbun. Ya. Tapi kalau Allah itu sendiri, dua-duanya. Biasanya kita panggil Allah itu kalau dalam keadaan darurat. Jadi nama Allah sebagai lafaz agung, tidak boleh apapun dan siapapun menggunakan nama ini. Lafaz ini dianggap sebagai lafaz suci dalam Islam. Siapa yang memasang nama Allah kaligrafi itu kan di masjid ada Allah, ada Muhammad. Itu kalau dalam Kristen itu disebut totem-totem apa benda-benda sakral. Ya, the Holy Cross. Holy Cross itu salib yang nah, kalau ada dengar kamu berita buruk, langsung salibnya itu dicium. Kalungnya itu pakai salib itu tolak bala itu. Berarti teman-teman kita yang dari Kristen itu selalu pakai kalung salib. Nah, begitu mendengarkan kabar buruk atau begitu dapat ancaman, langsung dia cium-cium itu salibnya itu. Dia yakini itu Yesus akan datang menolong dia. Nah, kita enggak panggil nama Allah atau Rabbun atau Ilahun. Meskipun itu hanya dalam bentuk simbol berupa huruf, tetapi itu melambangkan kesucian nama Allah. Alif Lam Lam Ha ini pernah kita bahas dulu kan. Kalau dibuang alifnya masih baca lillah. Nah, ini kan kalau kita buang ini alifnya dibaca lillah. Dibuang alifnya lagi satu masih bisa dibaca lahu. Dibuang semuanya kecuali hu.
Hu itu damir artinya dia, yaitu Allah. Nama Allah dianggap sebagai nama dari keseluruhan nama. Ismul Jami'. Asmaul Husna dikumpul, Rabbun dikumpul, Ilahun. Maka simpulnya adalah Allah. Itu disebut dengan Ismul Jami' yang meliputi sifat, perbuatan, dan zat. Kata Allah yang tergabung dari huruf alif, lam, lam, ha. Allah memiliki keunikan yang tidak terjadi pada nama-nama lainnya. Ya, jika dihilangkan huruf alif masih tetap bisa dibaca lillah, ya kan? Lillah untuk Allah artinya. Jika dihilangkan satu huruf lamnya, maka masih bisa tetap dibaca lahu jin, berarti untuknya. Jika dihilangkan semuanya kecuali hu yang tinggi, yang tinggal ya, maka kata ganti damir artinya hu itu Allah. Jadi tarekat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha itu 100 kali. Lama kelamaan Allah, 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 Allah. Lama kelamaan hu, hu. Jadi artinya hu itu ini dia, dia itu Allah. Ya kan?